Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mawa'idh fil Ahadits Al-Qudsiyah, kumpulan hadis-hadis qudsi. Sekarang kita masuk ke mau'idhah atau hadis yang ke-11. Kita baca teksnya. Al-Mau'idhatul Hadiyata Asyrata, mau'idhah atau nasihat yang ke-11. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nas innamad dunya darun liman la dara lahu. Hai para manusia, sesungguhnya dunia ini adalah tempat bagi orang yang tidak punya tempat. Wa malun liman la mala lahu, dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Walaha yajma'u man la aqla lahu, dan hanya karena dunia yajma'u ngumpul atau mengumpulkan sapa man la aqla lahu, orang yang tidak punya akal ngumpul-ngumpul dunia saja tanpa memikirkan akhiratnya. Wa biha yaprahu man la fahma lahu, hanya karena dunia yaprahu merasa gembira sapa man la fahma lahu, orang yang tidak punya pemahaman. Wa 'alaiha yahrisu man la tawakkula lahu, menjadi berburu, hiris, kadedemes gitu. Siapa orang yang tidak punya tawakal baginya. Wa yatlubu syahawatiha man la ma'rifata lahu, dan terus memburu ke syahwat-syahwat dunia orang-orang yang tidak punya ma'rifah. Paman arada nikmatan zailatan, siapa yang menginginkan nikmat yang sebentar ini yang akan hilang, nikmat dunia. Wahayatan munqati'atan, siapa yang menginginkan kehidupan yang akan terputus, kehidupan dunia saja tanpa memikirkan akhirat. Faqad dzalama nafsah, sungguh dia telah zalim terhadap dirinya. Wa 'asa rabbah, dan dia telah maksiat kepada Tuhannya. Wa nasiyal akhirata, dia telah melupakan akhiratnya. Wa gharrathu dunyahu, dia telah tertipu oleh dunianya. Wa arada zahiral ismi wa batina hada, dan dia telah menginginkan dosa yang zahir dan dosa yang batin. Innal ladzina yaksibuna al-isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang melakukan al-isma dosa, sayujzauna mereka akan dibalas bima kanu yaqtarifun, gara-gara perbuatan mereka. Ya ibna Adam, firman Allah, hei anak Adam, hei manusia, ra'uni wa tajiruni wa amiluni wa asfiluni fi ribhikum. Hei manusia, ra'uni, jagalah aku, berdaganglah kepadaku, ra'uni wa tajiruni, tapi rendahkanlah dalam memungut laba. Wa asfiluni fi ribhikum, ingdi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Karena sesungguhnya di sisiku ada surga, ada balasan kenikmatan. La ainun ra'at, yang mata tidak pernah melihat, kenikmatan yang tidak bisa dihayalkan. Mata siapapun belum pernah melihat kenikmatan seperti itu. Wala udhun, mata manusia. Wala udhunun sami'at, pendengaran tidak pernah mendengar kenikmatan seperti itu. Wala khatara ala qalbi basar, pada diriku ada kenikmatan yang hati manusia tidak pernah terbersit memikirkan ada kenikmatan seperti itu. Wala tanfudhu khazaini, tidak akan habis khazaini, gudangku, gudang kekayaanku, tidak akan habis, tidak akan pernah berkurang. Wala tanqusu, tidak akan pernah berkurang khazaini, kekayaanku atau gudangku. Wa anal wahhabul karim, dan aku ini adalah zat yang maha pemberi, yang maha karim. Pada hadis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Di antaranya ini sebagai mau'idhah bagi kita, jangan sampai dunia adalah menjadi tujuan inti. Bahayo berburu dunia lupa akhirat. Jadi jangan sampai berburu dunia tapi lupa akhirat. Paman arada nikmatan zailatan
wa hayatan munqati'atan faqad dzalama nafsahu wa asarabbah. Cilaka karena semua kenikmatan dunia ini akan habis, akan hilang. Pernah Imam Labid bin Rabi'ah sebelum masuk Islamnya berdendang syair, karena beliau adalah penyair. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu, kata beliau. Ketahuilah setiap segala sesuatu selain Allah itu adalah fata morgana, batil. Dan setiap kenikmatan pasti hilang, pasti hancur. Ini kedengaran syair ini kata Kanjeng Rasul di dalam syatar awal, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, shadaqah, benar. Di dalam satar saninya kata Kanjeng Rasul, wa kullu na'imin la mahalata zailu, kata Kanjeng Rasul, illa na'imal jannah, kecuali kenikmatan surga tidak akan hilang. Kenikmatan apapun sekarang di dunia pasti hilang, pasti habis, kecuali kenikmatan akhirat, kenikmatan surga gak bakal habis. Maka orang mukmin, orang pintar, tentu dia akan mengedepankan kenikmatan mana? Kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat. Jangan sampai mengejar-ngejar kenikmatan dunia tapi lupa mengejar kenikmatan akhirat, itu poinnya. Kemudian di sini ada ajakan. Allah mengajak, menyuruh kita untuk berdagang dengan Allah, berdagang kepada Allah, tijarah ma'allah. Sesungguhnya paling afdal, paling agung, paling gagahnya bisnis adalah bisnis bersama Allah. Karena siapa yang berbisnis dengan Allah tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah rugi. Bahkan untungnya akan berlipat-lipat ganda dunia akhirat kalau berbisnis kepada Allah. Nah, berbisnis kepada Allah. Tijarah ma'allah ini pekerjaannya mudah, ya, bisnis dengan Allah itu mudah, tapi bayarannya, batiknya, untungnya besar. Contoh, ini mah sekedar contoh saja. Ada hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah, kanat lahu adlu asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin wa kanat lahu hirjan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu." Orang, katakan Rasul, siapa yang mengucapkan lafaz ini, dikir dengan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali sampai, maka itu sejajar sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Dihapus 100 dosa, dicatat 100 kebaikan, terjaga dari syaitan. Tuh, masya Allah, sampai dia masuk waktu sore. Tuh, sampai dia dijaga dari setan, kalau bacanya pagi sampai waktu sore dijaga. Itu satu. Itu mudah lafadznya, mudah tijarah dengan Allah itu, tapi dahsyat batiknya. Di antaranya kemudian tijarah ma Allah arbahuha mudha'afah katsirah. Kalau mau berbisnis dengan Allah, ini batiknya dilipat gandakan. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Siapa yang mau menghutangkan kepada Allah? Siapa yang mau menghutangkan kepada Allah, berbuat baik atas nama Allah, maka Allah melipat gandakan bayarannya, adhafan katsira. Siapa yang menafkahkan nafkahnya di jalan Allah, dibalas bisa bi'imi'ati dhi'fin, dibalas 700 kali lipatnya. Jadi bisnis dengan Allah, bisnis kepada Allah, dilipat gandakan batiknya. Tijarah ma'allah, bahkan batiknya tidak terhitung, tidak terhingga. Di antara contoh ayat, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, sedang berbisnis dengan Allah. Itu perumpamaannya seperti
satu biji tumbuhan gitu, tanam, muncul anbatat sab'a sanabila, memunculkan 7 tangkai. Setiap tangkainya fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, menghasilkan 100 biji lagi. Satu biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya menghasilkan 100 biji, berarti 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah lipat gandakan lagi kalau mau, bagi yang dikehendaki oleh Allah, tidak terhingga. Atau kullu amal ibni Adam, hadis, lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Semua amalan manusia itu bagi manusia manfaat. Satu kebaikannya dibalas 10 kali lipatnya, sampai 700 kali lipatnya. Allah berfirman illa siyam, kecuali puasa, ganjarannya beda itu. Wa innahu li wa ana ajibih. Allah melipat gandakan, tidak terhingga, enggak ada yang tahu ganjaran puasa. Masya Allah. Tuh. Jadi muamalah dengan Allah, tijarah dengan Allah, bahkan bayarannya, batinya, keuntungannya tidak terhingga. Nah, tijarah dengan Allah, bisnis dengan Allah, muamalah dengan Allah, akibatnya adalah as-sa'adah ad-daimah, kebahagiaan yang abadi, yang terus menerus. Kebahagiaan yang abadi, yang terus menerus. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian satu tijarah, satu bisnis, satu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Gimana caranya? Tijarahnya gimana, bisnisnya? Caranya adalah tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati adn dalikal fawzul azim. Caranya bisnis dengan Allah adalah kau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kau berjuang di jalannya dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dengan raga. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Maka Allah ampuni dosa-dosa kalian. Allah masukkan kalian kepada surga-surganya, kepada tempat yang thayyibah, di surga yang abadi, yang istiqrar, yang adn. Dalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tijarah dengan Allah itu? Apakah harus melulu di masjid saja? Sebut tijarah kepada Allah itu apakah hanya ibadah ritual saja? Atau apa? Nah, tijarah dengan Allah itu adalah dengan cara taat kepada Allah, menjauhi maksiatnya. Nah, taat kepada Allah itu tentu bukan hanya ibadah ritual saja. Apa ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah yang diterjemahkan, yang dijabarkan oleh para ulama, itulah tijarah dengan Allah. Intinya menjadi orang yang takwa, intinya menjadi orang yang soleh. Dan as-soleh itu adalah, sebut soleh-soleh itu adalah al-qaimu bihuquqillah wa bihuquqil ibad. Orang yang bisa balance, orang yang bisa menjaga hak Allah dan hak manusia, hak hamba, hak hamba. Jadi artinya tijarah dengan Allah itu jangan dipikir hanya sekedar melakukan ibadah ritual saja, ya, tapi ibadah sosialnya juga. Artinya kita hak Allah dan hak manusianya kita jaga. Hak Allah dan hak manusia kita jaga. Saya ini punya tetangga, berarti baik dengan tetangga. Saya ini punya istri, punya anak, berarti saya harus baik kepada istri, kepada anak, kepada guru, kepada murid, kepada, jadi muamalahnya. Itu juga bagian daripada muamalah dan tijarah kepada Allah. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dalam segala lini, segala sisi, itulah tijarah ma'allah. Pasti sukses, pasti ganjarannya berlipat-lipat ganda, dan
ganjarannya adalah akibatnya adalah as-sa'adah, ad-daimah, kebahagiaan yang terus menerus sampai akhirat, sampai tidak terhingga. Nah, bagi orang yang bisnis dengan Allah, nanti disiapkan oleh Allah indi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini adalah gambaran surga. Di surga itu adalah di dalamnya ada kenikmatan yang mana mata ini tidak pernah melihat kenikmatan seperti itu. Telinga tidak pernah mendengar kenikmatan seperti itu. Apalagi bahkan hayalan tidak sampai untuk menghayalkan ada kenikmatan seperti itu. Maka apapun hayalan kita tentang surga, oh surga itu begini kita hayalkan, surga itu bukan begitu. Surga itu lebih dahsyat daripada yang engkau hayalkan. Indi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar wala tanfudu khazaini wala tanqusu. Gak bakal habis-habis abadi, gak bakal bosan, dicabut rasa bosan, gak bakal ada iri, gak bakal ada dengki di surga. Jadi jangan pikirkan aduh di surga bosan, gak bakal bosan. Cabut rasa bosan. Indah kenikmatan yang setiap detiknya bertambah lebih nikmat tu anal wahhabul karim. Aku adalah maha pemberi, maha bijaksana, maha dermawan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan dan bisa berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala.